Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam praktikum sistem informasi pertemuan ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang sequence diagram. Masuk ke pengertian dari sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan interaksi objek dan memberi petunjuk atau tanda komunikasi di antara objek tersebut. Nah, biasanya tanda komunikasi di antara objek-objek tersebut ini biasanya berupa message. Nah, sequence diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario dan mendeskripsikan bagaimana entitas dan sistem akan berinteraksi, termasuk pesan-pesan yang dipakai saat interaksi. Nah, pesan-pesan yang saya maksud ini message tersebut. Jadi, untuk berinteraksinya ada message-nya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari sequence diagram. Yang pertama, digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. Ingat, sequence artinya berurut. Berarti diagram ini alurnya dikerjakan secara berurutan. Nah, yang kedua, tujuannya adalah mendefinisikan urutan. Sekali lagi, urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Jadi, bisa dibilang objek satu sama lain saling bekerja sama untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada komponen sequence diagram. Yang pertama, objek. Objek ini komponen berbentuk kotak. Ya, bentuknya persegi panjang gitu yang mewakili sebuah kelas atau objek. Nah, mereka ini mendemonstrasikan atau mencontohkan bagaimana sebuah objek berperilaku pada sebuah sistem atau bagaimana objek tersebut memiliki dampak ke sistem. Nah, yang kedua ada activation boxes. Kita sebut activation aja. Nah, jadi komponen yang berbentuk persegi panjang ke bawah yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Jadi, semakin panjang activation boxes tersebut berarti semakin lama juga proses yang dibutuhkan. Jadi, lebih lama juga waktu yang diperlukan, maka activation boxes akan lebih panjang. Nah, yang ketiga ada aktor, sama kayak yang ada di use case atau activity. Dia adalah komponen yang berbentuk stick figure atau orang-orangan ya. Komponen yang mewakili seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Nah, yang keempat ada lifeline. Nah, ini adalah komponen yang bentuknya garis-garis putus. Nah, lifeline ini biasanya membuat kotak yang berisi nama dari sebuah objek berfungsi menggambarkan aktivitas dari objek. Nah, lifeline ini bentuknya ke bawah ya. Beda sama objek. Kalau objek itu dia diurutkannya ke samping. Nah, kalau lifeline itu ke bawah. Nah, ini ada contohnya, saya kasih tahu. Di sini ada satu aktor, beberapa objek. Nah, ini objek. Ada objek kendaraan, objek karcis, objek mesin karcis, objek petugas, objek database, objek palang, objek area parkir. Nah, ingat sequence diagram itu dibuat secara berurut. Jadi ketika kalian membuat sequence diagram, membuat message ya, ini message yang teks ini. Dan perlu diingat, message ini nggak harus sebuah string atau sebuah pesan, tapi bisa juga berupa function atau class ya. Jadi ini kan ada message mengendara. Jadi si pengendara ini mengendara menggunakan objek kendaraan. Nah, setelah itu biasanya kalau mau, ini kan sistem parkir ya. Jadi pertama si petugas, si objek petugas akan melakukan mencatat nomor polisi, jenis kendaraan dan waktu masuk. Nah, ini kan ada sebuah metode kan yang dilakukan oleh petugas. Jadi dari pengendara ke petugas, inilah masukan atau inputan dari si pengendara tersebut. Nah, setelah itu petugas memasukkan data yang tadi didapat dari pengendara ke dalam database. Nah, ini masih berupa inputan ya, lihat panahnya ke kanan. Nah, setelah itu database setelah menerima data, dia akan memberikan perintah untuk mengeluarkan karcis. Mengeluarkan karcis berarti panah ke kiri, artinya output. Nah, panah ke kiri ini arahnya ke objek mesin karcis. Setelah mesin karcis menerima perintah, dia akan langsung memberikan karcis kepada, dia langsung ada metode
atau message karcis keluar dan tercetak. Nah, habis itu karcis akan melakukan message lagi ke petugas. Nah, di sini petugas dia diambil karcisnya. Kan awalnya diperintahkan untuk mengeluarkan karcis, karcis keluar dan dicetak, kemudian karcis diambil. Nah, sampai situ berurut kan. Nah, lanjut. Setelah petugas ambil karcis, ya berarti karcisnya dikasih dong ke pengendara. Nah, makanya panah ini kiri terus kepanjang sampai ke lifeline si pengendara. Setelah itu, pengendara akan mengambil karcis tersebut dan petugas baru akan membuka palang. Nah, palang ini kan dia masuk ke lifeline-nya nih, lifeline palang nih, ya kan. Nah, setelah itu palang akan terbuka otomatis setelah petugas memencet tombol kan biasanya kan. Nah, kalau udah palang terbuka otomatis, kendaraan masuk. Berarti message ini bukan masuk ke pengendara tapi masuk ke kendaraannya. Kendaraannya yang masuk. Nah, sampai situ selesai untuk sequence diagram. Intinya dari diagram ini adalah alur atau proses yang dikerjakan dibuat secara berurut. Tandanya tuh ada nih. Di setiap message-nya dia ada huruf, ada angka. Nih ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Setelah itu saya ada contoh dari browser saya tadi buat. Kita buka Draw.io. Biar nggak makan waktu, saya udah buat. Jadi nanti tinggal saya jelasin. Bentar. Nah, pilih yang ini, select. Nah, di sini saya udah buat sebuah sistem untuk login di sebuah website. Pertama ada aktor. Aktor ini biasanya ya pengguna atau user. Kemudian dia akan melakukan sebuah aktivitas ya, mengisi username dan password ke form login. Nah, biasanya kan user kalau ngisi kan ya ke form login, berarti ke objek form login. Setelah user mengisi, username akan dipas atau dikirim ke kontrol login yang ada di server website. Setelah kontrol login menerima data user, akan divalidasi di dalam database milik website. Nah, jadi di sini tuh ada kondisi kalau setelah divalidasi username dan passwordnya salah, maka akan mengarah ke kiri. Nah, lihat. Dia langsung balik lagi ke form login. Sistem kirim message bahwa username password salah. Setelah itu, form login menampilkan pesan bahwa username dan password Anda salah. Berarti sequence diagram selesai sampai di situ jika user salah memasukkan username dan password. Nah, jika username dan password user benar, saat validasi akan langsung request ke menu utama bahwa akan menampilkan menu utama. Nah, setelah diterima oleh menu utama akan langsung ke lifeline kontrol login, dari kontrol login ke form login. Nah, jadi form login menerima perintah untuk menampilkan menu utama. Setelah itu, user akan otomatis masuk ke menu utama yang ditampilkan. Nah, jadi begitu saya memberikan 2 contoh tentang sequence diagram. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.